hadirin jamaah jamaah Aisyah sangat betul inggil. Jadi syukur alhamdulillah kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini memberikan kita kenikmatan, nasihat sehingga kita dapat berkumpul pada kajian hari ini. Dan tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu masih semangat puasanya? Alhamdulillah hari ini adalah hari yang sangat spesial, tanggal 16 malam Nuzulul Quran, dan pada hari ini saya berkesempatan untuk duduk di sini memberikan materi, memberikan kajian di ranting Asia sedang betul. Pertama-tama saya perkenalkan kembali Ibu, saya Afifah Fatmadewi, dipanggil Mbak Afifah, iya, dipanggil Mbak Afifah saja. Saya hari ini datang ke sini bersama ibu saya didampingi. Kalau biasanya saya isi itu dengan kantor Bu, karena ini hari Ibu, Azanatul Tahta Al-Zamil Ummahati, saya ada ibu saya. Surga di bawah telapak kaki Ibu. Jadi semoga pada kajian hari ini saya bisa menghantarkan pada ibu-ibu sekalian menyampaikan terkait isu seperti ini. Dan saya komedi suwun untuk memberikan terkait materi KDRT dan bullying. Di sini Ibu sami ngertos kalau KDRT itu apa nih? Kalau bullying pernah dengar Ibu? Nopo. Ini kita di sini sifatnya adalah sami-sami saling-saling belajar Ibu ya. Karena saya di sini juga hitungannya juga masih bujang. Saya juga belajar sama Ibu terkait dengan hari-hari ini biasanya terjadi pada lingkungan kita. Kalau KDRT menurut ibu-ibu sekalian itu biasanya pelakunya sinten? Biasanya tapi ada lagi katanya tidak semua laki-laki. Ini Ibu terkait dengan inti kajian hari ini adalah kita akan membahas KDRT dan bullying. Jadi kalau Ibu tadi menyampaikan adalah terkait bullying dan KDRT. Kalau KDRT itu memang kebanyakan yang kita tangani di UPDDT Akadedaksianan itu pelakunya adalah laki-laki. Tapi di sini saya juga akan menyampaikan bahwasanya pelaku KDRT itu tidak hanya laki-laki, tapi ada sifat-sifatnya adalah ada pelaku utama itu, pelaku utama dan pelaku lainnya. Kalau pelaku utama itu pertama itu di lingkungan rumah tangga itu biasanya ada suami, tapi tidak hanya ada suami Bu, istri itu juga sadar menjadi pelaku KDRT. Oke, kemudian yang kedua adalah sinten Bu, anak juga bisa menjadi pelaku KDRT. Jadi pelaku KDRT itu bisa dilakukan juga ketika seorang anak melakukan kekerasan kepada orang tuanya, kemudian orang tua kepada anaknya, gitu. Dan sekarang kalau kita membicarakan terkait KDRT itu biasanya terjadi di lingkungan privat, di mana di ranah keluarga. Tapi kalau kita membicarakan konteksnya adalah bullying itu biasanya terjadi di luar. Seperti contohnya apa itu kalau bullying? Di sekolah, kemudian di tempat kerja. Terus yang ketiga adalah di komunitas atau organisasi. Tonggo teparu biasanya. Kalau semisal ada bullying mengatur itu biasanya juga ada. Dan kemudian kalau misalkan KDRT itu di Indonesia itu masuknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Di situ diamanahkan oleh pemerintah terkait dengan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu sampai diatur. Ibu tahu sekarang banyak sekali pernikahan dini, banyak sekali namun ada pernikahan siri seperti itu. Kemudian dampak dari itu semua adalah
yaitu tadi ketika tidak siapkan umur anak untuk menikah itu berdampak pada perkawinan seperti itu ya. Itu adalah salah satu contohnya. Kita di sini kita pecah dulu nanti terkait pembahasan tentang bullying, kita selesaikan dulu terkait dengan KDRT karena nanti akan bersambung ya. Karena kalau di kantor kami KDRT dan bullying itu biasanya kasusnya begitu. Saya izin bercerita ya. Jadi di kantor kami salah satu contoh kasus di rumahnya itu ibunya menjadi korban KDRT oleh suami. Kemudian anaknya yang gak betah di rumah, kemudian mencari pelarian di luar, keluarlah itu cari teman-temannya jadi korban bullying. Jadi apa-apa yang ada di rumah itu juga bisa sangat berdampak dengan psikis anak kalau kita membicarakan terkait perlindungan perempuan dan anak seperti itu. Sekarang ibu-ibu jenis-jenis KDRT itu ada apa aja? Kalau ibu tahu, ibu mengatos menopo, pinten-pinten. KDRT fisik, yes. Kalau KDRT fisik itu ada apa aja ibu? Pukul, terus kemudian, verbal itu juga bisa. Kemudian kata-kata sampai KDRT. Jadi saya ini KDRT itu ada 5. Pertama adalah kekerasan fisik, kedua kekerasan psikologis, ketiga kekerasan seksual, keempat kekerasan ekonomi, kelima penelantaran dalam rumah tangga. Jadi akan saya jabarkan Bu. Kalau terkait dengan kekerasan fisik itu tadi dipukul, dicekik, dibanting dan kekerasan tindakan fisik lainnya yang berbau dengan fisik. Ketika di luar itu ya kelihatan seperti itu. Kemudian yang kedua ada psikologis Bu. Kalau psikologis itu nggak bisa kelihatan, yang bisa melihat ya ahli psikolog, psikiater seperti itu. Oleh karena itu KDRT itu berikan dampak yang kadang nggak kelihatan. Makanya kan ada orang yang misalkan nih kita ngomong sama teman, wah kayak kok kamu ya KDRT kelihatan. Padahal kan di rumah tangga ini apa-apa wae kayak gitu. Tapi terkadang ada KDRT yang sifatnya psikologis yang tidak tahu ternyata korban itu mendapatkan seperti itu. Misalnya biasanya kalau KDRT psikologis itu ada cacian, ada ancaman. Yang itu kan yang bisa tahu kan cuma ada di daerah privat. Kemudian tuh terkadang ada ini istilah sekarang manipulasi, terus kemudian victim blaming seperti itu. Misalkan di dalam kondisi suatu rumah tangga, seorang ibu yang dimanipulasi pikirannya oleh suaminya, kemudian disalah-salahkan posisinya, itu ya. Kalau terkait kekerasan seksual itu, jadi memaksa melakukan hubungan seksual di kantor kami itu banyak Bu. Ketika dalam rumah tangga, posisi istrinya head, ngapunten ya Bu ya, ini kita di sini karena sama-sama ibu-ibu, kalau misalkan ada yang kurang nyaman, tapi ini memang kasusnya seperti itu. Posisi sedang head, diajak berhubungan badan ibu oleh suaminya, itu termasuk pelecehan seksual. Karena kan kita perempuan kalau misalnya di head aja udah sakitnya seperti itu gitu. Apalagi kalau misalkan dipaksa oleh suami gitu ya, untuk melakukan hubungan seksual. Terus kemudian terkait kekerasan ekonomi. Nah ini kalau kekerasan ekonomi kita apa Ibu? Apa Bu kalau kekerasan ekonomi? Misalnya satu, pengontrolan keuangan itu memang perlu, tapi ada kalanya juga kasus di kantor kami itu sekarang Bu, kalau semisal 50.000 buat seminggu itu kira-kira cukup apa enggak? Garam ibu sehari. Terus kemudian untuk memenuhi kebutuhan pokok sekarang juga telur aja bunga. Nah kasus di kami itu ada yang suaminya itu mengontrol keuangan sampai apa-apa yang beli itu suaminya Bu. Jadi ya butuh ya kuih, butuh sawi ya kubas sawi, kubas garam ya kubas garam. Nah itu tuh salah satu memaksa istri ya. Apa-apa kan kudu cukup, apa-apa kan kudu cukup kayak gitu.
perempuan itu ya apa-apa mahal. Ya sekarang itu ada apa? Efisiensi pun gitu. Terus kemudian yang kedua adalah mengambil alih harta ibu. Mengambil alih harta itu juga termasuk kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Misalkan tiba-tiba ibu kok dipaksa untuk mengalihkan hartanya seperti itu. Terus kemudian ibu atau seandainya ada utang pinjol. Nah, itu tuh kasus juga akan termasuk di UPDJWPAJ. Dimana kalau pinjol itu kan ini sekalian sharing pengetahuan loh ya. Kalau misalkan kita pinjam uang di bank, ini kita bicara yang ada di bank dulu. Itu biasanya kan harus ada izin istri terlebih dahulu. Kemudian setelah ada izin istri, itu ada BI checking-nya. BI checking-nya itu gimana adalah gunanya untuk ya itu untuk menentukan utangnya itu di berapa dan gimana aja toh. Sampai akhirnya pada bank itu pada akhirnya oke, setuju memberikan hutang piutang itu. Kalau misalkan bersih, clean, bisa. Tapi dengan adanya pinjol itu sekarang apa-apa itu gampang. Ngunduh HP, selfie, ngunduh KTP, selesai. Nah itu tuh ada bu. Jadi kasusnya adalah akunnya itu pakai suaminya, tapi fotonya adalah foto istrinya. Jadi ya yang di oyak-oyak adalah istrinya. Seperti itu. Itu termasuk kekerasan model terbaru bu, di era digital seperti itu. Apalagi ibu, kalau terkait hutang piutang, karena itu kan urusannya keuangan dari kita, meskipun UPDJ Perlindungan Perempuan dan Anak, kita nggak bisa tuh bu, karena keluhannya adalah pulau pripor le nyaur, gitu kan. Kalau hutang piutang itu kan jadi kan sudah atas antara dia dengan pihak yang memberi hutang seperti itu. Kita biasanya juga memberikan konseling-konseling seperti itu ibu. Kemudian yang kelima adalah penelantaran rumah tangga, meninggalkan tanggung jawab rumah tangga. Kemudian tidak memenuhi kebutuhan dasar keluarga atau melakukan tindak penelantaran lainnya. Apa misalnya kalau pernah pun menikah, anak dengan terus. Nah ini juga bermasalah juga bu. Di Jerman juga terkait dengan laporan-laporan itu ada juga adalah KDRT tapi nikahnya itu nikah siri. Nah kalau nikah siri kan susah ya bu ya, sudah tidak tercatat, kemudian dia tidak dapat apa-apa, kemudian minta haknya. Tapi biasanya kita upayakan kalau di kantor seperti itu upayanya mediasi seperti itu. Jadi kita panggil, kita klarifikasi, kemudian perjanjian. Karena kan kalau misalkan nikah siri dibuat di pengadilan agama, istilahnya kasusnya tidak akan berjalan karena pernikahannya tidak tercatat. Maka itu ini juga belajar dari kita semua bahwasanya sesuatu terkait dengan bukti formil. Kalau pernikahan itu apa dari bukti formilnya? Surat nikah dicatatkan di catatan sipil. Itu tuh sangat perlu. Jadi itu adalah senjata. Ibaratnya ya harapannya adalah kalau menikah itu ya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi di motor itu nek coro-coro wong Jawa itu mau apes boten enten kalender. Jadi apes boten enten kalender. Kita nggak pernah tahu hidup itu akan berjalan gimana. Saya belum nikah, tapi lingkungan di sekitar saya memberikan saya pelajaran. Klien-klien saya memberikan saya pelajaran. Banyak sekali yang kasusnya seperti itu. Itu sangat perlu. Makanya dari sekarang kita sangat harus membuka diri terkait. Oh, kalau prosedur hukum itu memang harus ditaati. Menikah ya secara sah, KUA. Supaya apa? Supaya kalau di kemudian hari ada sesuatu yang tidak diinginkan, tapi jangan ya ampun, harapannya adalah tidak terjadi apa-apa. Itu akan menjadi dasar kita, kekuatan kita sebagai perempuan seperti itu. Itu tadi. Kemudian faktor yang mempengaruhi adanya kekerasan rumah tangga itu apa bu? Sekarang tuh yang lagi digaung-gaungkan itu patriarki bu. Patriarki itu sistem sosial yang mempengaruhi kekuasaan laki-laki atas perempuan. Takdir sama laki-laki itu ya udah wajib. Tapi ada di mana ketika kita ada sosial yang tidak adil gitu ya terkait dengan laki-laki, yaitu
biasanya juga misalnya gaya-gaya kepemimpinan yang otoriter di rumah, perempuan tidak boleh berpendapat, kudu enggih, kudu manut, gitu. Padahal ketika kalau kita membicarakan relasi, ya relasi yang dibangun itu kan harus sesuai dengan arah komunikasi ya. Ada komunikasi, ono apa-apa kalau misalkan relasi yang dibicarakan, gitu. Enggak hanya satu pihak. Nah, patriarki itu ya seperti itu. Jadi perempuan itu terkadang ada di bawah tekanan-tekanan untuk dipaksa untuk mengiyakan. Kemudian adalah ketidaksetaraan gender, perbedaan perlakuan dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kita biasanya kalau ketidaksetaraan gender ini kita membicarakan adalah pelarangan perempuan bekerja. Itu ada permasalahan di kamu. Tapi permasalahannya adalah ketika perempuan dilarang bekerja, suaminya minta uang. Permasalahannya itu ibu, nggak boleh bekerja, gaweane mancing, orang belum ngomong anak, itu kan jadi kesetaraan gender. Dan terus aku kan terus posisinya dengan sebagai kepala keluarga itu apa kalau seperti itu kan? Bahwa harapannya adalah perlindungan kan, perlindungan, kemudian ya kesetaraan, bisa diajak komunikasi. Tapi seperti itu adalah faktor-faktor utama penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Terus mancing, orang belum ngomong anak, duitnya dipres. Nah gitu. Terus yang ketiga adalah faktor ekonomi, ketergantungan ekonomi. Kalau ketergantungan ini adalah sifatnya seperti ini Bu. Ada perempuan yang memang tidak disuruh bekerja, suaminya bekerja, tapi ya itu tadi di balik itu biasanya kasusnya adalah ada perselingkuhan. Kemudian ketika mau membuat akhir, ibu selingkuh. Aduh aku harus gimana kan? Ya aku maunya ya ngedulah suamiku. Nah tapi aku kalau misalkan ngomong, nanti aku gak dikasih uang. Nah kemudian ketergantungan ekonomi itu seperti itu Bu. Jadi itu kadang tuh perempuan itu diposisikan istilahnya kayak supaya tidak bisa protes keluar itu. Padahal kan rumah tangga itu kan yang sakitnya mawar keluar rumah itu kan harapannya ya gak seperti itu gitu. Ya nek iso ki nek bojoki ya aku selingkuh, ibu pelit, gitu. Terus nek misalkan bisa diajak diskusi, itu harapan saya juga sih Bu. Ini menolak di sini ada calon mertua saya nggak tahu ya Bu. Terus kemudian adalah kemiskinan itu seperti itu. Terus kesulitan finansial. Itu tadi kesulitan finansial itu sampai sekarang itu sekarang muncul itu judi online. Wah itu salah satu penyebab KDRT terbanyak saat ini juga judi online. Suaminya nggak ngasih uang tapi judi itu kayak gimana ya Bu ya? Apalagi kalau judi online itu sekarang tuh aksesnya tuh gampang Bu. Lewat HP, biasa-biasa itu login. Nah tadi nek kalah, ujungnya diantam ikut, lah biar kayak gitu kan. Terus kalau faktor psikologis itu juga ada Bu yang keempat. Psikologis itu apa? Masalah mental, stres dan kecemasan. Sebenarnya kalau terkait dengan faktor psikologis itu, misalkan kita jangan membicarakan sebelum nikah. Kita misalkan ada kenal sama teman laki-laki atau tujuannya adalah serius untuk nikah ya ta'arufan gitu ya Bu ya. Kan sebenarnya kan bisa ya Bu ya dilihat dari awal dulu. Ini orangnya gimana ya gitu. Pas lagi posisi teman. Kalau emosi seperti apa. Nah tapi itu kalau faktor psikologis ini tuh nggak bisa dilihat kan Bu. Dan kadang-kadang itu misalkan ada juga Bu kalau terkait faktor psikologis permasalahannya adalah orang menikah itu dijodohkan. Orang tuanya yang laki-laki sudah tahu atau mungkin orang tuanya yang perempuan sudah tahu. Misalkan perempuan ini ada kecenderungan masalah emosi dan lain-lain, itu tidak disampaikan. Yo, jadi anakku nikah, aku dijodohin, anakku dijodohin. Nah itu kan kasihan Bu. Kalau misalkan kita enggak istilahnya enggak melihat latar belakangnya dulu, misalkan di sini ada yang dari putra atau putri, jadi misalkan apa namanya dikenalin atau apa gitu, turut apa ya Bu ya, turut mengawasi seperti itu. Ibu ini kira-kira
lama gitu ya Bu ya, langgeng kayak gitu. Tapi kalau ternyata sebelumnya itu ada permasalahan seperti itu yang akhirnya tidak terbuka, mendingan ya dari awal seperti itu Bu. Dan ini juga pemerintah ini sedang ini ya Bu yang merencanakan apa ya, semacam ini Bu, pernikahan sekarang itu bakal ada pendidikan pranikahnya 1 semester. Iya, itu kemarin yang dibuat-buatkan, ya tujuannya itu Bu. Nah, tapi pendidikan pranikah 1 semester kan kadang kayak sulit banget ya. Pranikah 1 semester itu berapa? 6 bulan apa gimana itu. Tapi itu adalah salah satu langkah yang berbeda ya Bu ya. Karena ngapunten Bu kalau terkait dengan pranikah ini sangat penting, karena kadang tuh saya menyampaikan juga terkadang pihak laki-laki dan perempuan itu juga harus tahu ya Bu ya terkait kesehatan diri, seksualitas juga iya, kemudian bagaimana menghadapi rumah tangga, kemudian kesiapan rumah tangga. Saya itu bagus, cuman ini belum tahu ya pemerintah 1 semester itu berapa bulan gitu ya, berapa bulan. Itu adalah salah satu langkah bagus untuk ya pencegahan KDRT. Itu juga di awal termasuk juga pencegahan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita membicarakan bullying Ibu-ibu, inten-inten kalau itu tadi KDRT. Kalau bullying itu inten-inten enten mau. Hampir sama kayak KDRT, cuma ini terjadinya itu biasanya ya tapi di lingkungan sekolah, di lingkungan kantor, di lingkungan komunitas, okay. Yang pertama sami, bullying fisik. Ya, itu biasanya terjadi pada anak-anak, ya adik-adik kayak gitu. Dipukul, ditendang, pelakunya temennya sendiri kalau di sekolah. Kalau misalkan di lingkungan kantor itu bisa atasan, teman kantor, atau mungkin klien yang ada di kantor itu. Kemudian kalau di komunitas, temennya, tetangganya. Terus kemudian di komunitas itu ada antar pimpinan seperti itu. Kemudian kalau itu tadi ada fisik ditendang, ada bullying yang sifatnya verbal. Verbal itu berarti lewat kata-kata mencaci, mengancam, melakukan. Tapi ada juga sekarang kita percaya ya bullying non verbal. Nah, itu kayak kata-kata non verbal itu fisik juga ya. Tapi ada yang sifatnya itu cuma gerakan. Nah, anak-anak zaman sekarang itu kan mungkin mengacungkan di tengah, mengacungkan tangan-tangan kotor, yang seperti itu gitu. Terus kemudian ada bullying psikologis itu tadi. Kalau bullying psikologis yaitu intimidasi, mengisolasi, kemudian manipulasi. Nah, yang terakhir ini Bu, yang sekarang ramai banget, cyberbullying Bu, bullyingnya yang ada di internet. Iya, jadi biasanya lewat apa sih Ibu kalau sekarang mainnya apa? Kalau saya mainnya Instagram, gitu. TikTok, Facebook. Ibu-ibu yang ini ada yang main TikTok? Ada yang main Facebook? Ada. Oke. Apalagi ya Bu ya kalau sosmed itu Instagram, WhatsApp. Aduh, grup WhatsApp gitu Ibu. Grup WhatsApp itu kan hari-hari kalau kita lagi apa ya, kita lagi gak ada kerjaan lagi suka nggak gitu, grup ada obrolan apa nih kayak gitu. Oke, itu sering terjadi juga. Nah, saya sampai dulu kalau karakter bullying itu tuh adalah satu, tidak ada kekuatan seimbang. Jadi biasanya korban itu pasti di posisi lemah. Seperti memang sudah sengaja dilemahkan karena kan nggak seimbang ya posisinya. Terus yang kedua, tindakan itu terjadinya nggak cuma sekali tapi berulang. Nah, kalau bullying itu bisa seorang, bisa sekelompok, gitu. Dan yang ketiga ada biasanya korban tidak mampu mempertahankan diri, nggak bisa ada perlawanan seperti itu. Dampaknya apa Bu? Dampaknya adalah trauma psikologis. Ya, mental. Kalau anak-anak biasanya yang kita tangani adalah anak-anak itu sampai nggak berani masuk sekolah. Jadi kemarin Ibu, kalau misalkan anak-anak itu tiba-tiba kok setelah pulang sekolah
boten main itu kayak mungkin nek wong tua iki ya bocah iki piye to terus tak bayar di sekolah larang-larang kok dadi gelem makan pasti ya dongkol gitu kan. Tapi bisa jadi itu perlu jadi langkah inisiatif dan langkah pencegahan kita semua sebagai orang tua atau mungkin di sini sebagai kakak, kita main dulu anaknya. Dan jadi kan karena ini Bu, kantor kami itu ada kasus terkait bullying, anaknya itu sudah menyampaikan terkait isi hatinya. Padahal gini Bu, karakter korban, entah itu KDRT atau bullying, itu biasanya seperti ini. Ngumpet terus karena kan biasanya kira-kira nek semisal aku ini tak iki uang bakal percaya ya. Dan di sini tuh biasanya adalah masa perlawanan dengan dirinya sendiri. Dimana adalah kira-kira nek semisal aku lapor ke iki bakal ada solusinya apa enggak ya. Dan itu biasanya korban itu dengan berdiskusi dengan dirinya sendiri itu lama. Saya juga akan menceritakan bahwasanya kasusnya adalah di kantor kami contohnya korban itu adalah anak korban KDRT penangkapan dari ayahnya dan mohon maaf ini mohon maaf ya Bu ya kalau agak tidak nyaman tapi kasus itu ada menjadi korban pelecehan seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Kemudian dia di sekolah mendapat tekanan. Nah, seperti itu. Itu terjadi ketika dia dari SD sampai SMA. Bayangkan itu berapa lama menjadi korban di rumah, menjadi korban di sekolah, dan ketahuannya itu baru pas SMA Ibu. Itu salah satu contoh kasus. Tidak akan saya sebutkan ya mungkin, tapi ada gitu. Inter-inter berikut gitu. Itu adalah ketika korban itu berdiskusi dengan dirinya sendiri atau mungkin berdaya tahu dengan dirinya sendiri, itu ketakutan dirinya. Ini nek semisal aku ngomong ke soal kejadian ini, aku nggak apa, aku itu nggak percaya. Itu. Ini aku ada bermasalah di sekolahan, itu dengan pikiran. Nah akhirnya itu terbongkar dan akhirnya bapaknya sekarang sudah diproses dan sekolahnya anaknya sudah baik-baik saja seperti itu. Seperti itu Ibu. Jadi ketika korban itu harapannya adalah misalkan Ibu ada satu anak mau menceritakan terkait masalahnya, aku dipakai Ibu. Apalagi biasanya adalah karena kekerasan tadi itu banyak sekali ya Bu ya, ada pelecehan seksual juga. Contohnya misalkan terjadinya pelecehan seksual yang pelakunya ada di dalam rumah, didengarkan dulu, jangan dibantah. Karena dengan adanya satu kali bantahan aja, itu adalah sama saja ngapunten Bu, membunuh tekadnya kemarin untuk mau speak up seperti itu. Berarti kayak gini, lah tenang kok, karena saya percaya karo aku, itu kan udah membuat terpukul ya Bu ya, membuat tahu gitu aku nggak cerita sama sekali ternyata kok ibu tak percaya kayak gitu misal bapak ini. Jadi harapannya adalah di dalam pencegahan itu ketika anak bercerita divalidasi dulu perasaannya. Oh iya kamu sedih, kamu kecewa kayak gitu. Dan harapannya adalah ketika mendengar seperti itu ya orang tua dikit dulu. Kalau misalkan langsung ngapain Bu, ada beberapa orang itu misalkan kalau kita cerita sama tetangga, dalam artian tetangga yang tidak ada sumbangsinya ya Bu ya dalam penyelesaian masalah, itu tuh malah membuat ini Bu, sekarang kasusnya jadi viral. Kemana-mana, nggak tahu ceritanya kayak gitu. Nah alangkah lebih baiknya kalau misalkan ini harapannya jangan ada Bu ya. Tapi ini insya Allah kalau misalkan nanti tujuannya adalah untuk membantu dan lain-lain, dibawa ke UPD misalkan untuk diselesaikan, dibantu penyelesaian permasalahannya gitu. Terus kemudian atau mungkin ke lembaga-lembaga seperti itu ya Bu ya, misalkan kalau di Sleman itu ada IKANSA seperti itu kalau misalkan benar-benar, atau mungkin kalau di provinsi itu ada BPBADID seperti itu. Kemudian Satu Utami itu lembaga-lembaga yang memang
mengurusi terkait permasalahan perempuan dan anak. Dan kemudian kalau misalkan korbannya adalah disabilitas itu bisa menggunakan ibu. Oh, OPT DPW aku juga bisa menghasilkan seperti itu. Itu tadi. Jadi dampaknya itu kan banyak sekali ya Bu ya. Terus di rumah, di sekolahan, kayak gitu. Nah, itu tadi Bu. Kalau misalkan seperti itu, kinten-kinten sebenarnya kalau misalkan kita sambil bermusyawarah, kira-kira suka sih Bu kalau misalkan ada yang cerita ke ibu apalagi misalkan pelakunya adalah orang terdekat, terus habis itu misalkan saudara sendiri itu tuh pasti shock. Tapi adalah ini Bu, biasanya yang membuat kita kesulitan adalah ketika penyelesaian kasus itu malah ada keluarga yang nggak support Bu. Ya itu salah satu nggak support dalam artian wes dulu dewe gitu boboin ngomong. Padahal kekerasan yang itu adalah yang sifatnya itu pada anak, apalagi misalkan kita konteksnya membicarakan pelecehan seksual pada anak, itu tuh kejahatan luar biasa. Jadi kalau misalkan itu kejahatan itu sudah tahu, sebaiknya digali gitu buat untuk laporan pidana seperti itu. Karena kita tuh kan di bawah undang-undang perlindungan anak juga ada ya Bu ya, KDRT juga ada. Sekarang kalau kita membicarakan terkait kategori anak itu kita kalau anak itu menurut Ibu umur berapa sampai umur berapa? Di bawah 18 tahun. Terus Ibu, jadi kalau di undang-undang dulu undang-undangnya adalah undang-undang nomor 23 tahun 2022, sekarang sudah berubah menjadi undang-undang 35 2014. Jadi anak itu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Termasuk anak yang masih dalam kandungan itu termasuk kategori anak kalau di undang-undang. Jadi misalkan kalau ada kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian janin, itu jadi double. Terus pun KDRT, terus habis itu ya itu tentang undang-undang perlindungan anak. Seperti itu. Dan kemudian ini Bu, kalau sekarang saat bulan puasa itu kita ceritakan juga terkait dengan hari-hari yang biasa yang kita hadapi ya Bu ya. Nah, wayah hiburan sebenarnya itu kadang itu orang tua sih tidak nggak sih Bu? Sebenarnya kalau misalkan dia nggak sekolah kayak gitu, terus tiba-tiba main sama teman-temannya, iya benar, kawinnya kemana, perginya kemana. Iya, pas sekolah pun juga dibilang ya Bu ya, ini anakku ini kancan harus ngomong kayak gitu. Iya. Oleh maka itu, alangkah lebih baiknya memang ya anak-anak juga diberikan pengawasan. Tapi yang diampun kali dibentak-bentak, ampun kali dipaksa-paksa seperti itu. Ya mungkin kalau sekarang penggunaan HP juga perlu ya Bu ya diawasi, karena ternyata ini saya juga ada cerita Ibu, anak-anak SMP itu tuh sekarang tuh bisa loh nyewa losmen. Nyewa losmen kayak gitu, terus melakukan hubungan badan di losmen sama teman-temannya, itu juga SMP itu. Jadi kayak sekali itu kalau misalkan ada anak ada putra ya dimonitoring lah Bu, dimonitoring seperti itu. Kemudian kembali lagi tadi ke bullying. Kalau di bullying itu anak itu sekarang itu memang dilindungi di undang-undang terkait sistem peradilan pidana anak ya Bu ya. Kalau misalkan anak yang di bawah umur ketika melakukan hal yang seperti itu, ada ketika akan melakukan penghukuman itu ada ini ya prosedurnya, karena memang ada beberapa khusus itu. Tapi ketika anak itu di usia 14 tahun ketika melakukan kejahatan yang misalkan dalam pasalnya itu bisa ada penjara 7 tahun, itu tetap bisa diproses seperti itu. Jadi biasanya memang ada misalkan kejahatan ya. Terus kemudian istilahnya zaman sekarang kritik ya Bu ya, kritik kejahatan jalan. Nah
kemudian nanti biasanya penyelesaiannya yaitu dikasih, cuma kan harapannya jangan sampai ke situ gitu, nggak usah kayak pidana tentang ayam di rumah kayak gitu. Terus kemudian kategorinya itu ada anak berkonflik dengan hukum, terus kemudian anak korban, anak menjadi saksi, dan itu treatmentnya beda-beda ya, cuma itu tadi. Kalau misalkan saya cerita terkait bullying atau kejahatan terkait anak, itu saya punya cerita Bu. Itu ceritanya adalah dari orang terdekat saya. Itu waktu saya dulu masih SMA. Nah, ini tuh dampak dari bullying itu akan merembet kemana-mana. Ceritanya adalah dulu itu waktu saya masih SMA, itu lagi viral-viralnya supporteran antar sekolah. Nah, ini adalah saya bercerita dari sudut pandang pelaku ya Bu ya, karena kebetulan salah satu pelakunya itu memang teman saya. Itu pilih di jalan menani sesama anak sekolah dan itu meninggal. Akhirnya teman saya itu diproses Bu. Pertama ya tadi, ketika anak itu udah berhadapan ABH tadi yang saya sebutkan, pertama itu kan harus rehabilitasi, kemudian harus mengikuti proses hukum juga. Dan ketika meskipun anak ketika sudah sampai proses hukum itu tuh namanya tuh akan tercatat Bu. Dalam artian istilahnya kepolisian tuh punya histori. Oh, nama anak ini, anak ini. Dan kebetulan pada saat itu ada lagi momen-momennya mau ujian sekolah. Kasus itu viral. Begitu kasus itu viral, apa itu namanya? Sekolah, satu sekolahan itu nama sekolahannya kalau kita dulu terima ujian itu apa SNMPTN yang rapat itu apa pakai nilai rapat nggak usah ujian. Itu teman-teman satu sekolahnya udah bisa ikut SNMPTN. Dampaknya itu besar sekali. Jadi gara-gara satu orang, satu kelompok melakukan bullying, jalan-jalan, akhirnya sampai mana-mana, korban meninggal. Enggak cuma orang tuanya kan, dari satu sekolahan loh, guru nama sekolahnya. Itu Bu, dampaknya. Kira-kira kalau di sini kita langsung aja ya, ya itu ada mungkin pertanyaan atau gimana gitu, misalkan ada yang belum jelas atau mungkin dari ibu ada keresahan pripun atau apa gitu. Ngato Bu, kalau sampai ngomong Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali, mungkin sering orang tua itu melihat tapi tadi ketakutan agar mau cerita dan lain sebagainya. Ini mungkin untuk apa? Mungkin Mbak Anta bisa memberikan nomor yang sebenarnya siap saat untuk ada sesuatu dia bisa mengadu misalnya anaknya bisa menggunakan nomor. Kalau nomor terkait nomor pengaduan nanti akan saya berikan Bu. Itu nanti hotline OPTD BPA langsung saya berikan aja. Nanti saya omong karena HP-nya tidak di situ ya. Kita di OPTD BPA hotline ya Bu ya. Hotline OPTD Kabupaten dan Kabupaten Sleman, dan itu nanti bisa dihubungi 24 jam. Kemudian ini Bu, saya juga akan menjelaskan terkait apa sih UPTD BPA itu sekalian saya berikan, karena kan kalau kita ini kan bicarakan terkait pencegahan dan penanganan. Nah, UPTD BPA itu menangani semuanya. Pencegahan itu salah satunya seperti ini, memberikan sosialisasi, memberikan kajian, kemudian biasanya kita ada apa namanya ke sekolah-sekolah MPLS seperti itu. Itu tahap pencegahan. Kemudian kalau tahap penanganan di UPTD BPA itu sistemnya seperti ini. Bisa pertama datang di UPTD BPA, kemudian ada juga yang lewat hotline.
Tapi memang biasanya setelah menghubungi hotline kantor kami itu diundang ke UPTPPA. Karena gini Bu, ketika kita menyebutnya adalah korban ya Bu ya, itu bisa didampingi. Biasanya kan kalau di wilayah Satgas itu kan ada Satgas PKDRT atau mungkin jangkauan dana seperti itu. Nanti bisa didampingi atau mungkin datang sendiri. Itu pertama adalah satu, mengakses layanan pengaduan. Nah, di dalam layanan pengaduan itu biasanya korban diberikan semacam inform consent, di mana korban itu menandatangani surat persetujuan itu. Jadi kami akan memberikan pendampingan ketika korban juga menyetujui apa-apa yang akan diberikan hanya pada kami. Karena itu tadi itu, ketika kita ketika kita menghadapi korban itu kan kita melakukan persetujuan sampai mana, ini langkah penyelesaiannya dan berapa. Itu ketika proses pengaduan itu menceritakan seluruh kronologinya. Dan kemudian kita melakukan asesmen di situ. Setelah asesmen panjang apa itu, lihat namanya, kronologinya, ada anak, misalkan ada putra Peter kayak gitu. Dan nanti di situ disampaikan, terus kemudian setelah pengaduan kita proses gitu dulu. Nanti kita proses dulu, kita naikkan itu ke layanan pengelolaan kasus. Biasanya kasus itu pasti kita diskusikan ya Bu. Diskusi ini penyelesaiannya kemana ya? Perlu konseling apa? Kira-kira kita juga menyesuaikan harapan dari korban. Di kami juga ada layanan konseling hukum Bu, konseling psikologi juga ada, dan alhamdulillah semuanya gratis. Kalau misalkan itu ada karena DRT atau mungkin apunnya belajar sesuatu dan yang lain, kita juga ada layanan pemeriksaan kesehatan. Misalkan mau tujuannya adalah lapor polisi, kita ada layanan pemeriksaan kesehatan. Itu nanti aksesnya biasanya ya psikiater Bu. Terus kemudian selain psikiater nanti juga visum itu tuh nggak cuma visum ekstrakortum ya Bu ya, tapi sekarang dari dulu juga istilahnya ada juga visum psikiatrikum. Jadi visum psikiatrikum itu adalah itu penilaian psikologis terkait kondisi korban seperti itu. Karena kan tadi ya dampaknya itu kan nggak cuma secara fisik, tapi kalau misalkan secara psikologis nanti kita temukan dengan ahlinya di rumah sakit seperti itu. Itu alhamdulillah juga gratis. Nanti juga ketika ada pengaduan itu sebenarnya juga harapannya adalah tergantung dengan klien, terus kemudian kita kualifikasi Bu dengan terlapor. Tapi nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan Bu. Kalau misalkan memang itu adalah pidana yang sifatnya pidana, kita tajih lagi kepada korban. Ini gimana mau proses hukum apa enggak? Karena kita juga tidak bisa semata-mata untuk memaksa ya Bu ya. Kadang itu kan kalau korban itu kan masih ini ya Bu ya, sebentar aku tak pindah dulu. Sebentar aku tak pindah dulu. Layanan pemeriksaan kesehatan, kemudian ada layanan penjangkauan Ibu. Kalau misalkan layanan penjangkauan itu jadi kita enggak, misalkan dari korban tidak bisa untuk datang ke UPTP, kemudian kita bisa menjangkau ke rumah itu, datang ke rumah kemudian memberikan asesmen seperti itu, atau mungkin menyampaikan apa gitu, atau mungkin karena kondisi korban, misalnya korban disabilitas dia tidak bisa untuk untuk datang ke kantor seperti itu, tidak ada kendaraan gitu lagi. Terus kemudian juga ada layanan mediasi di tempat kami. Di tempat kami ada layanan mediasi. Misalkan terjadi permasalahan kayak gitu ya, yang misalnya ranah keluarga, terkait nafkah, hak asuh anak seperti itu bisa dimediasi. Tapi syarat mediasi di kantor kami tadi lewat pengaduan dulu, terus kemudian setelah pengaduan kita klarifikasi, kita sampaikan harapan dari korban seperti itu. Tapi kita tidak bisa sifatnya yang eksekutorial gitu, seperti kepolisian kita nggak bisa, karena kita ibaratnya ada jembatan untuk musyawarah. Karena gini Bu, kalau mediasi itu ini sekalian ya Bu ya, mediasi itu bisa dilakukan kalau di kami adalah kalau misalkan kedua belah pihak setuju untuk melakukan mediasi. Tapi kalau misalkan salah satu pihak tidak setuju ya tidak dilaksanakan mediasi seperti itu. Tapi ada. Terus kemudian layanan terminasi itu biasanya adalah ketika sudah closing kasus. Misalkan kasus sudah selesai, penanganan sudah selesai,
kita hubungi korban, kita hubungi klien, kemudian kita kontak bagaimana ini permasalahan sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalau di awal tadi ada informed consent, itu berarti ada tanda tangan bahwasanya permasalahan sudah selesai. Seperti itu. Tapi tidak berhenti di situ aja, Bu. Kita pasti melakukan monitoring. Bagaimana? Misalkan kalau kekerasan dalam rumah tangga, karena suaminya udah mau ngasih ngasih apa belum, itu dimonitoring seperti itu. Itu. Kalau untuk nomor hotline kantor, saya carikan. Mungkin ini Ibu juga bisa catat ya Bu ya. Ibu-ibu. Ini nomor hotline kantor 24 jam 0813 280 120 54. Saya ulangi 0813 280 120 54. Ini yang akses hotline-nya itu admin ya Bu ya. Jadi nanti yang yang mengontak itu atau membahas biasanya admin, seperti itu ada petugasnya sendiri. Jadi ketika nanti ada aduan seperti itu, misalkan masuk, biasanya disampaikan sama kepala kasus ini udah ada yang kita atau petugas yang berkaitan seperti itu, nanti baru diproses biasanya terus diundang ke kantor seperti itu untuk melakukan pengaduan. UPTD, PPA, Kabupaten Sleman. Ibu, saya lanjutkan. Ini yang terakhir terkait dengan bullying. Itu ada satu tadi bullying online ya Bu ya. Kalau bullying online itu kita ada hukum yang mengatur UU ITE, dan sekarang itu ada undang-undang baru terkait perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi. Kita tuh kalau data pribadi itu apa aja? Nama, KTP, NIK, ya, apa-apa yang melekatkan diri kita itu termasuk data pribadi Bu. Kira-kira kalau zaman sekarang itu tuh dengan adanya sosial media, forum online itu kan gampang banget. Nge-share foto itu yang sifatnya meledek itu tuh sudah masuk pelanggaran komisi. Kalau misalkan tidak berkenan. Sekarang saya sedikit bercerita, kalau kebijakan di Indonesia itu memang belum segitunya terkait data pribadi. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan negara lain seperti Korea misalnya, Korea Selatan itu ketika kita lagi di tempat umum melakukan foto atau mungkin kita lagi jalan, itu ketika mau diupload, orang yang nggak kita kenal itu diblur semuanya. Karena kalau misalkan nggak berkenan, itu bisa menjadi pelanggaran privasi seperti itu. Tapi kan kalau di tempat kita ngapunten ya Bu, biasanya ini Bu, nomor HP itu contoh simpelnya nomor HP tiba-tiba disebarkan kayak gitu. Bullying online salah satunya seperti itu. Misalkan aku senang kalau si A, nomornya tak sebar wae lah. Karena kadang-kadang tuh bahasanya tuh kan ada bahasa yang kasar ya Bu ya, ketika menyebar nomor. Ini nomornya cewek cantik kayak gitu. Ini siapa? Terus kemudian nanti dicat sama orang asing kayak gitu. Karena ada juga kasus di tempat kami yang nomornya tuh disebar, terus kemudian dicat sama laki-laki. Aku tadi ya kalau zaman sekarang Mbak open BO ya kayak gitu. Kayak gitu. Open BO kayak gitu. Open BO itu ngapunten Ibu. Sekarang kalau misalkan ini yang nggak tahu open BO itu loh Bu. Ngapunten kalau misalkan perempuan yang ya itu dibayar seperti itu. Nah, itu juga biasanya juga laporannya kami juga bisa ya Bu ya, kemudian dilaporkan seperti itu. Kemudian kalau sekarang dibentuk apa sih Bu? Stiker
stiker-stiker wajah kita kayak gitu, kemudian di foto diedit kayak gitu, itu juga termasuk pelanggaran privasi data pribadi juga. NIK yang paling bahaya itu ya kita pinjol, tiba-tiba nama kita dicatat, terus ya itu yang nyebelin adalah kalau zaman sekarang tuh ini, ketika kita nggak tahu ternyata nama kita dijadiin penjamin pinjol, tiba-tiba dihubungi terus habis itu ini utang atas nama ini, dan yang nggak tahu. Makanya itu Bu, pinjol itu bahaya sangat. Apa-apa online yang nggak dikontrol itu bahaya sekali. Ada juga Bu terkait kasus di tempat kami terkait pelanggaran data pribadi, tapi saya nggak tahu klien ini tuh emang saking terlalu potensial apa gimana. Itu tuh kok mau-maunya percaya ada yang ngaku jadi admin Shopee, akhirnya ngasih semuanya gitu, ngasih foto KTP, akun, terus akhirnya akunnya diretas, akhirnya malah bisa akses akun pinjolnya itu malah diakses sama yang itu, yang ngambil akunnya itu. Dan yang paling parahnya lagi adalah ketika si korban ini, ketika dipaksa itu, jadi tuh anak ini maunya adalah supaya akun itu tuh balik sama dia gitu. Terus gara-gara ada yang ngaku jadi admin dan percaya gitu aja, itu tuh sampai si penipunya itu bilang, ini saya disuruh sama atasan kami, mbaknya suruh review produk, dan ngaku kan tuh review produknya itu review apa coba? Ngaku kan naik pembersih vagina, dan itu disuruh bikin video. Dan korban itu mau kayak gitu. Iya, kayak istilahnya kan kalau orang ini ya orang lagi kepepet itu kan ya nggak bisa mikir dalam tekanan tuh nggak bisa mikir kayak gitu. Itu Bu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu putrani, ibu bawae ngagem si online itu, aku kan emang jujur harus dipantau, harus dikontrol sekali. Apalagi zaman sekarang tuh kalau misalkan online itu cuma langsung klik, nggak diawasi, ya itu tadi. Khawatirnya akan ada banyak korban-korban lain kayak gitu, yang akhirnya ya tadi ke UPTD, terus ujung-ujungnya pun nangis kayak gitu. Kalau semisal di anak-anak biasanya itu game online Bu. Iya, di game online itu anak-anak biasanya pasti main-main gitu ya. Nah, di game online itu Bu ngapunten, itu kok ada bisa buat chattingannya. Jadi ketika game online bisa random chattingan sama orang lain atau anak-anak lain. Nah, itu bisa janjian, bisa ketemuan di situ. Aplikasi ibu kata sih yang kasus artis itu apa namanya selingkuhnya pakai lewat aplikasi ojek online. Nah kayak gitu Bu, saking ini ya. Kalau misalkan kita nggak mengikuti perkembangan zaman, ya kalau misalkan yang sudah sepuh, misalkan dipantau kayak gitu. Nah kalau cerita terkait yang game online tadi ada anak itu yang